Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu kajian yang akan kita jadikan sebagai renungan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan ini bahwa tidak ada satu manusia pun kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, terjaga daripada dosa. Al-khata'u wan nisyan sifatan lil insan. Salah dan lupa adalah satu sifat bagi manusia. Siapapun pasti memiliki salah. Siapapun pasti memiliki suatu dosa. Namun Allah menutup semua dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, menjadi satu syukur kepada kita bahwa Allah masih menutup aib-aib yang pernah kita lakukan. Jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi permasalahan dalam kajian kita ini adalah bagaimana dosa atau seperti apa dosa yang telah kita lakukan itu. Andaikan dosa yang kita lakukan itu berawal dari suatu syahwan, katakan seperti perzinahan, mabuk, judi, dan sebagainya. Bila orang yang demikian menyadari bahwa yang dia lakukan adalah suatu maksiat dosa di hadapan Allah, lalu dia datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, minta ampunan dari kesadaran yang telah dia renungkan, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Segala maksiat yang pernah dia lakukan Allah ampuni. Hanya dengan satu syarat, dia datang kepada Allah, mengiba, memohon, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan ampun. Sebab Allah adalah maha pengasih dan maha penyayang. Siapapun itu Allah mengasihi. Seperti yang dijelaskan oleh An Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yarji ghufraniha. Bersumber dari Sufyan As-Sauri ridho Allah kepadanya, setiap maksiat yang bersumber daripada syahwat, yang didorong oleh syahwat, maka maksiat yang seperti demikian masih diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Masih diharapkan ampunan kepada dosa-dosanya. Akan tetapi ada satu dosa yang tidak diampuni Allah. Allah sangat benci kepadanya. Apa itu? Seseorang bila memakai pakaian Allah, dia memakai yang bukan miliknya, dia menyandang yang bukan seharusnya pakaiannya. Ini yang Allah murka. Apa itu? Kesombongan. Kullu maksiatin an kibirin, setiap maksiat yang bersumber dari kesombongan, fa innahu la yarji ghufraniha, maka tidak diharapkan, jangan diharapkan ampunan padanya. Lianna maksiat iblis kan asluha minal kibri, karena asal muasal maksiat yang dilakukan iblis adalah kesombongan. Jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesombongan adalah merasa dirinya dari segala-galanya. Dari kesombongan lahirlah keangkuhan. Dari keangkuhan timbullah menganggap rendah, menganggap hina orang lain, menganggap kecil orang lain. Terkadang kesombongan itu berada di dalam kekayaan. Terkadang kesombongan itu berada di dalam keilmuan. Terkadang kesombongan itu berada di dalam puncak kehormatan. Terkadang kesombongan itu berada di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam kepala rumah tangga, dan sebagainya. Di mana-mana ada kesombongan. Kenapa? Sebab asal maksiat yang dilakukan iblis adalah kesombongan. Tentu mudah bagi iblis untuk menyalurkan kepada manusia bagaimana cara untuk sombong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila hati ini telah didatangi oleh bisikan iblis agar menganggap orang lain lebih rendah daripada kita,
agar menganggap orang lain itu lebih hina daripada kita, maka yakinlah itu adalah godaan iblis yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata, pasti dia mengikuti segala amal kita. Pasti dia akan merusak segala ibadah yang kita lakukan. Pasti dia berusaha menjerumuskan kita jatuh dalam keengkaran. Oleh karena itu, wazkurullaha dzikran katsiran, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kita terlepas daripada godaan iblis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila di dalam harta kita memilikinya, ingatlah harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lebih mampu dari orang lain, kita lebih bisa dari orang lain, ingatlah kemampuan dan kebisaan kita itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah menyembah Allah secara zahir dan batin, secara perbuatan dan hati, sebab Allah mengetahui setiap langkah perbuatan kita. Innahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang kita nyatakan dan apa yang kita sembunyikan. Semoga kita terhindar dari perasaan sombong. Sombong ini sangat halus. Sombong ini hampir tidak terlihat. Sombong ini adalah suatu sifat yang ditempelkan iblis ke dalam hati kita dengan tempelan yang sangat halus. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita menjadi amal yang diridhoi, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.